Assalamualaikum. Kita ada di Sultan Ahmed. Jadi ini daerah di sini dinamakan Sultan Ahmed. Satu komplek ini daerahnya Sultan Ahmed karena dia wilayahnya dekat dengan Masjid Sultan Ahmed. Sini agak padat dan banyak hotel penginapan. Banyak sekali hotel-hotel yang murah-murah. Jadi kalau mau nginep sangat direkomendasikan di daerah sini. Kenapa? Karena selain banyak hotel murah, di sini juga dekat dengan Masjid Sultan Ahmed. Sangat dekat sekali dengan Masjid Sultan Ahmed. Cukup berjalan kaki berapa menit kita terus sampai ke Masjid Sultan Ahmed. Masya Allah. Langitnya biru guys. Mustafa Behizai. Sultan Ahmed yang kita lewat tadi. Nggak perlu jauh-jauh lewat sana. Ingatlah. Jadi Masjid Sultan Ahmed lagi renovasi oleh pemerintah Turki. Jadi hampir semua ornamennya tidak bisa kita lihat di dalam. Sayang sekali. Nah, ini adalah Hippodrome. Tadi kita sudah lewat sini. Hippodrome. Ini lagi musim panas, sehingga cuaca agak panas nih guys, sama seperti di Indonesia. Sekitar 30 derajat cuacanya. Wilayah Sultan Ahmed ini wilayah yang paling banyak turisnya. Paling banyak turis. Ini Masjid Sultan Ahmed terlihat dari jauh. Nah, ini adalah Hippodrome. Jadi Hippodrome ini adalah semacam taman kotanya Konstantinopel pada saat era Bizantium. Di sini kuda-kuda ya berpacu kuda sambil ditonton oleh Kaisar Bizantium. Nah, ini adalah tiang ular namanya. Tiang ular ini monumen kemenangan ya antara pasukan Bizantium melawan Persia. Jadi ketika Bizantium menang melawan Persia, maka tiang ini didirikan oleh Kaisar Romawi. Namanya adalah tiang ular. Nah, ini tiang ular, Serpent Column. Dulu ada kepala ularnya guys di atasnya ini, tapi ini sudah patah. Ini sudah patah. Dulu ada kepala ularnya sebagai monumen kemenangan Bizantium atas Persia. Jadi wilayah Hippodrome ini adalah tempat di mana Kaisar meletakkan barang-barang bersejarah dari seluruh dunia. Kaisar letakkan di sini untuk dipajang. Nah, kalau ini adalah obelisk dari Mesir, guys. Jadi ini dibawa oleh Kaisar ketika Kaisar berperang melawan Mesir. Obelisk ini Kaisar bawa dan diletakkan di sini
sebagai tanda kemenangan Bizantium atas Mesir. Karena kita tahu bahwa dulu Mesir itu adalah wilayah kekuasaan Romawi. Nah, ini adalah obelis dari Mesir, usianya hampir 3.600 tahun. Jadi dia dibuat oleh Firaun ketiga, ya, saya lupa nama aslinya. Dibuat oleh Firaun ketiga di Mesir, terus diambil oleh kaisar, dibawa ke sini. Nah, ini guys. Iya. Theodorus Dikilitas. Ou então cortaram aquela merda que estava no meio. Nah, ini tahunnya guys, Ancient Greek. 1450 sebelum Masehi. Jadi dia dibangun pada tahun 1450 sebelum Masehi di Mesir. Dibawa ke sini oleh Theodosius, kaisar Romawi, untuk dijadikan sebagai pajangan gitu ya. Dijadikan sebagai pajangan, sebagai tanda kemenangan Romawi atas Mesir. Masih banyak ornamen-ornamen Mesirnya guys. Jadi ini wilayah ini dinamakan Hippodrome. Ya. Di sana adalah Sultan Ahmed. Ya. Di seberangnya di sana adalah Masjid Hagia Sophia. Jadi Hippodrome ini berada di sisi daripada Masjid Sultan Ahmed. Pada saat ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Hippodrome tetap difungsikan sebagai taman kota. Sehingga sampai sekarang kita masih bisa lihat ini masih sebagai taman kota. Masya Allah. Mudah-mudahan yang nonton video ini suatu saat bisa berkunjung ke sini. Ini Sultan Ahmed, tapi sayang sekali sedang direnovasi, sehingga tidak semua ornamen masjidnya dibuka. Nah, ini ada pintu gerbangnya guys, pintu gerbang daripada Sultan Ahmed, Masjid Sultan Ahmed. Masjid Sultan Ahmed ini mereka sebut dengan Blue Mosque. Jadi orang-orang Eropa menyebutnya dengan Blue Mosque. Kenapa? Karena ketika kena matahari di siang hari, kubah-kubahnya itu memantulkan warna biru. Ya, memantulkan warna biru. Sehingga mereka menggelari masjid ini dengan nama Blue Mosque, Masjid Biru. Nah, ini guys masjidnya. Tidak kelihatan ya karena sedang renovasi. Biasanya pohon-pohon ini nggak selebat ini. Ya, nggak selebat ini. Jadi Masjid Sultan Ahmed ini dibangun pada tahun 1609. Selesai pada tahun 1616. Ya, di bawah pemerintahan Sultan Ahmed I. Jadi usia masjid ini sudah 1400 tahun guys, Masya Allah. Ya, makanya ini lagi direnovasi, bangunan-bangunannya yang berpotensi untuk diperbaiki. Nah, ini di depan kita ada sebuah monumen. Sebenarnya ini air mancur, tapi kayaknya pancuran airnya tidak berfungsi. Ini sebenarnya air mancur. Nah, air mancur ini adalah hadiah dari Kaisar Jerman. Ya, hadiah dari Kaisar Jerman. Ini air mancurnya guys, kepada Sultan Abdul Hamid II. Jadi Kaisar Jerman menghadiahi
air mancur ini kepada Sultan Abdul Hamid II. Jadi air mancur ini dipasang pada tahun 1901, ya, diletakkan di sini oleh Sultan Abdul Hamid II sebagai tanda persahabatan antara Utsmani dengan Jerman pada saat itu. Kaisar Jerman pada saat itu juga mengunjungi Istanbul, ya, sambil membawa hadiah ini kepada Sultan Abdul Hamid II. Ya, Kaisar Jerman juga mengunjungi Istanbul. Pada saat mengunjungi Istanbul, Sultan Abdul Hamid melarang Kaisar Jerman untuk menoleh ke Hagia Sophia. Ya, Hagia Sophia, guys. Nah, itu Hagia Sophia. Melarang untuk menoleh ke Hagia Sophia. Karena kata Sultan Abdul Hamid, wahai Kaisar Jerman, sesungguhnya Hagia Sophia adalah milik umat Islam, bukan milik kalian. Oleh karena itu, jangan sering-sering untuk menoleh ke Hagia Sophia, karena itu akan menimbulkan iri dalam hatimu disebabkan penaklukan kami atas Hagia Sophia. Nah, ini tanda tangan Sultan Abdul Hamid II nih. Nih, tanda tangan Sultan Abdul Hamid II. Ya, di sini lambang Kekaisaran Jerman. Ini tanda tangan Sultan Abdul Hamid II. Ini airnya masih berfungsi, guys. Ya. Nah, masih berfungsi airnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mereka katakan ini adalah German Fountain. Nah, di sini ada ucapan prasastinya. Nah, nih, di sini ditulis Wilhelm II. Wilhelm II ini adalah Kaisar Jerman yang menghadiahi air mancur ini kepada Sultan Abdul Hamid. Nah, ini kan ada Sultan Abdul Hamid II nih, ada tulisannya nih. Ini. Nih, mana nih? Ini. Nah, ini. Ini Sultan Abdul Hamid II. Sebagai lambang persahabatan antara Jerman dengan Sultan Abdul Hamid II. Wilhelm II Deutscher Kaiser, Kaisar Jerman. Jadi ini dibuat di Jerman, terus potongan-potongannya dibawa ke sini dan dirakit di sini. Ya. Dirakit di sini. Banyak sekali turis, guys, karena memang di sini wilayah wisata, ya. Ini ada toko-toko pedagang souvenir. Toko-toko pedagang souvenir. Ya. Oke, coba kita lihat pintu gerbang. Pintu gerbang ini Masjid Sultan Ahmed. Ini adalah toko-toko para pedagang souvenir. Mereka berdagang souvenir dari Istanbul. Nah, ini adalah pintu gerbang masuk ke Masjid Sultan Ahmed. Ya, pintu gerbang masuk ke Masjid Sultan Ahmed. Ini, guys. Nah, ini ada tahun pembuatannya. Pada tahun 1609 sampai 1616. Mimari itu adalah arsitek. Arsiteknya ada Sedefkar Mehmet Aga. Sedefkar Mehmet A. Ya. Ini adalah pintu gerbang daripada Masjid Sultan Ahmed. Ini masih yang asli, guys. Ya. Pintu gerbangnya ini yang besi seperti gerbang benteng.
Jadi Sultan Ahmed, beliau adalah khalifah ke-6 dari Bani Utsmani. Khalifah ke-6 dari Bani Utsmaniyah. Ya. Makanya menara daripada Masjid Sultan Ahmed ini ada 6. Menaranya ada 6 menandakan bahwa beliau adalah khalifah yang ke-6. Terus Masjid Sultan Ahmed ini adalah satu-satunya masjid di Istanbul yang memiliki menara 6. Ya, satu-satunya masjid di Istanbul yang memiliki menara 6. Yang lainnya 2, 3, 4. Sultan Ahmed adalah satu-satunya yang bermenara 6. Masya Allah. Di dalam sebenarnya bagus guys, tapi sayang lagi renovasi. Sehingga banyak ornamen yang tidak bisa kita lihat. Ini makam beliau ada di sini. Di sini ada makam Sultan Ahmed. Makam Sultan Ahmed ada di sini. Nah, di seberang sana tuh yang ada kubahnya, ada menara, itu adalah Hagia Sophia. Jadi kalau dalam urutan para Sultan Utsmani, Sultan Ahmed ini berada di urutan ke-14. Ya, berada di urutan ke-14 dari para Sultan Utsmani. Tapi kalau urutan dari Khalifah Utsmani, karena Khalifah Utsmani itu dimulai dari Sultan Selim I. Ya, Sultan Selim I itu baru bisa dikatakan Khalifah. Adapun sebelumnya mereka belum menjadi Khalifah karena pada saat itu Bani Abbasiyah masih ada, ya, di Mesir. Nanti ketika Sultan Selim menaklukkan Mesir, baru Bani Abbasiyah memberikan kekuasaan itu kepada Utsmani sebagai tanda dimulainya era baru kekhilafan Islam di tangan Bani Abbas. Di tangan Bani Abbas diserahkan kepada Bani Utsmani yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Selim I. Masya Allah. Baik, sampai sini dulu guys. Mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Mohon maaf apabila penjelasannya masih ada yang kurang. Nanti akan kami tambah lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.